Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kemungkinan ini bagian terakhir dari surah Ar-Rahman. Kalau kita itu mampu mengilustrasikan setiap melihat api itu ingat neraka, itu nikmat Allah. Karena ada yang tidak mampu, bisa karena dicabut nikmatnya, nikmat perasa. Maka digambarkan juga untuk kepentingan orang Mekah, serba hijau surga itu, jannatun, kawasan tertutup, janin, jannah, kebun, taman, lager sang mau Mekah, gelati suket ganti, gelati wit-witan ganti. Maka penting buat orang Mekah bantuan Allah untuk mengilustrasikan bahwa seperti itulah surga, tapi bukan seperti itu. Ini hanya untuk membantu mengilustrasikan, karena surga telah ditetapkan kaidahnya melalui Nabi Muhammad, adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita dengar. Bahwa di situ ada buah-buahan, ada air mengalir. Jangan dibayangkan kali Ciberem. Jangan. Nantinya harpa gelati kali dikinigan. Nah, itu, kekuatan menghadirkan ilustrasi itulah disebut nikmat Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, itu yang keempat. Nah, yang kelima kan yang pertama nikmat dohir, yang kedua penciptaan Allah, yang ketiga nikmat diancam neraka, yang keempat nikmat dijanjikan surga KW1. Peringkat 1. Nah, yang terakhir ini Ar-Rahman paragrafnya. Kurang lebih kalau disebut paragraf jangan membayangkan karya ilmiah, ini mah hanya bantuan ya, karena Al-Quran itu kitab suci kalamullah. Ar-Rahman itu secara garis besar ada nikmat dunia lah, biar gampang. Yang kedua penciptaan Allah. Yang ketiga nikmat akhirat. Nikmat akhirat dibagi 3. Ada an-nar, ada al-jannatu peringkat 1, ada al-jannatu peringkat 2. Yang peringkat 1 as-sabiqun as-sabiq, yang ini ashabul yamin. Enggak masuk di surga, itu kelompok amal soleh. Nah, ini berarti ashabul, ayo ada ashabul yamin, ashabul shimal. Tuh jumlahnya berapa jadi tuh? 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Yang kedua begini, bapak-bapak ibu, sebelum kita masuk ke sisa paragraf Ar-Rahman,
benar yang disampaikan Pak Tata, Ustadz Tata M. Fatah. Jadi punya PR kita berdakwah sebagai sesuatu yang privasi. Jadi ada dakwah untuk anak istri kita, dan tidak boleh tidak sepakat. Kita dakwah Quran, bukan dakwah madhab, bukan dakwah kitab. Kalau ada kitab kita Quran, kalau butuh yang lain hadis. Nah, maka seni kompetensi seni yang kita butuhkan adalah memudahkan Al-Quran bukan sebagai sesuatu karya ilmiah. Teman-teman yang terbiasa di kampus berhenti di kampus, di rumah jangan jadi dosen lagi. Hadirkan Al-Quran sebagai suara Allah lagi berbicara dengan hamba, maka dia disebut kalamullah. Maka jawablah kalau Allah bertanya, dan takutlah kalau Allah sedang mengancam, dan tersenyum bergembira kalau Allah lagi mengiming-imingi kebaikan di akhirat. Aja baik. Maka Nabi bertanya pada saat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sahabat yang ngebandungi menembay, "Ai bro, kenapa diam aja?" Sementara di telinga Nabi para jin bersahutan menjawab, "Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang kami dustakan." Apa sih maksudnya? Ini kan Allah lagi nakon. Emang gak mau jawab? Jadi sederhanakan Al-Quran ini, jangan jadi karya ilmiah. Ini tradisi kampusnya ke bawah, ke rumah, ke bawah, ke majelis. Jangan terlalu sibuk menerangkan definisi, walem ngendas. Nah, yang tiga, yang terakhir, ingat tidak, diulang sebanyak 4 kali kalau tidak salah. Wa yassarna al-Qur'ana lidzikri. Ada 3 fahal min mudzakir, 4 kali. Ada 3 kemungkinan kenapa dibikin mudah oleh Allah. Yang pertama, mudah menghafal. Yang kedua, mudah mentadaburi. Yang ketiga, mudah mengamal. Pertanyaannya, yang disebut Al-Quran itu apa? Tentu untuk kasus surat Ar-Rahman, Al-Quran itu ya surat Ar-Rahman, karena belum ada surat yang lain. Jadi walaupun bapak-bapak, ibu-ibu baru ngerti 1 surat, 1 ayat sekalipun misal, ya itulah Al-Quran. Jangan pernah bilang mungsayat, sayat itu Al-Quran, gak ada yang terpisah. Dan 30 juz Al-Quran, 1 ayat juga Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Bukan 30 juz yang tidak boleh 1 ayat, dan bukan 1 ayat tanpa 30 juz, semua sama. Bahkan lebih berani lagi kita mengatakan 1 lafal juga ayat Al-Quran. Itulah kenapa balighu anni walau ayat. Ada mubalik yang mengatakan daripada bukan daripada karena 1 ayat juga Al-Quran. Saya paling gak senang daripada engkau ini nganggep remeh. Ini bukan daripada karena 1 ayat itu tetap disebut Al-Quran. Nah, mari kita lanjutkan kajian kita terhadap surat Ar-Rahman. Sampai mana itu? 54. Nggak punya syarat kacamata sih deh. 44. Yang bunyinya apa itu? Iya, saya lagi ngeraba 54 mau nggak pakai kacamata sih. Oh
Ayo dah. Kita ada di paragraf 4 ini. Satu ayat terakhir dari Ar-Rahman adalah inti dari ayat ini, yaitu tentang 2 surga yang dijanjikan kepada orang yang man khafa maqama rabbih. Ya, sebelumnya itu ya. Nah, ini yang harus saya bantu dulu. Man khafa maqama rabbih. Makom, ada makom Ibrahim, tapi tidak sama dengan makom Sultan Maulana. Makom itu kedudukan, maqama rabbih kedudukan Allah sebagai otoritas yang tidak pernah berhenti bertanggung jawab pada keadaan kita. Tidak ada satupun yang tidak terlayani, bahkan minta apapun diberi. Bahkan Allah menunjukkan rasa tidak senang kalau kita tidak minta ya, itu Rabbi. Ada 2 kemungkinan kenapa kita takut pada yang merawat kita. Anggaplah wong tua. 1, takut kualat. Berarti kalau kita konversi pada Rabbi, takut pada ancaman Allah, neraka. Atau yang kedua, sungkan pada kebaikan orang tua. Berarti kalau kita konvert ke Allah, sungkan betapa banyak kebaikan Allah, dan kita bukan apa-apa, belum apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah mengeluh, ya Allah, kalau saya ibadah karena takut nerakamu, tolak ibadah saya. Kata Rabi'ah, saya ingin beribadah karena saya jatuh cinta padamu. Bisa aja direken amal kita. Tentu kita jauh dari sini. Nah, itu disebut karena pesona Allah. Itu man khafa juga sama, dapat 1 surga lagi. Ada yang mampu menggabungkan amal solehnya bagus dan tidak hitung-hitungan, lagi gak mikirin neraka, mikirin pengen di alam Allah, pedipit-tipit, lomba, bahkan dengan istrinya lomba, dengan anaknya lomba, dengan tetangga lomba, dengan guru dan kiainya dia lomba. Sampai ada sahabat yang ngiler, pengen kayak Rasulullah, lomba namanya itu. Maka disebut as-sabiqun as-sabiq. Ya. Udah gak kelawan level tertinggi surga. Yang kita bahas setengah kemarin itu paket surga untuk as-sabiqun as-sabiq. Di antaranya air mengalirnya itu mengalir, airnya mengalir. Karena nanti ketemu lagi surga, bukan untuk as-sabiqun as-sabiq, nggak mengalir, tapi ada PDAM di situ. Mata airnya memancar. Bedakan itu dia nanti. Nah, kalau kita takut neraka pasti masuk surga, masih untung masuk surga. Nah, itu namanya apa? Ashabul yamin. Kalau tidak takut neraka namanya ashabus simal. Kalau tidak takut neraka pasti masuk neraka enggak? Iya dong. Kalau tidak takut neraka pasti masuk neraka. Tapi ada orang yang tidak takut sama sekali. Namanya, ayo, itu tadi udah dikasih judul. Di dalam ashabus shimal ada kelompok elit ahli neraka. Namanya siapa? Ayyuhal mujrimun. Maka kata Allah, wislah, ngetekan waktu, gak usah dihisab kamu. Kemarin dari situ kan, kebayang tidak oleh kita, nggak direken kita, nggak boleh ikut hukum, masuk neraka lah. Tapi tetap nerakanya 1.
cara masuknya yang berbeda. Ada yang masuk neraka karena dihisab, ada yang masuk neraka nggak perlu dihisab. Pilih mana kita? Saya pilih masuk surga. Nah, itu sampai di situ ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menunjukkan rasa khaufa maqama rabbih, baik karena takut serius, menunjukkan ilustrasi takut pada neraka, kan gitu ya, dan menunjukkan kesengsem pada tawaran Allah, maka kita disebut as-sabiqun as-sabiq. Kalau memang kita berkompetisi dalam keluarga kita, saya nih berkompetisi dengan istri saya, karena saya yakin walaupun istri saya kalah, ke bawah saya berkompetisi, nggak mau amal saya kalah dengan anak, tauhid saya kalah dengan anak, karena saya yakin kalau saya masuk menang, anak saya ke bawah. Begitu juga bertetangga. Maka fasilitas surganya adalah sedemikian rupa, digambarkan buah-buahannya berpasangan. Kita makan durian, tapi ada durian yang kita reject kan? Kenapa? Ya itulah durian dunia. Di surga durian itu berpasangan. Maka ada yang senang makan yang manis, ada yang senang makan yang gak manis, semua enak. Salak yang sepet dibuang, apalagi punya mancap. KB muda glamur salak Bali, salak pondok kan. Itu karena dunia. Maka berpasangan itu bukan betina dan jantan. Artinya tidak ada yang tidak enak di surga. Nah, kita lanjutkan. Muttaqi'ina ala furushin. Ilustrasi yang menjadi bagian Allah pada kita adalah nanti bapak-bapak, ibu-ibu bukan sakit tapi apa ya, bertelekan ke apa ya, leleson, selonjoran, kebayang tidak? Ibu-ibu leleson bukan sakit, bukan sakit, banjir fasilitas, mau ngambil gelas saja keburu diambilkan. Jadi ini bukan sakit, enggak apa, tetap bersandar ala furushin. Furush itu jadi memang orang-orang Mekah itu berdua kipan, hanya kalangan tertentu yang punya kipan, kasur atau tikar atau alas langsung terhampar di floor, apa di deck, di lantai. Furush itu yang tidak nempel di lantai. Berarti untuk membantu, tegar surga ya udah nempel di pasir. Tentu kita lebih mewah lagi sekarang kan. Ada merek apa itu? Merek kasur-kasur. Hah? Ligna malah gak mau pontang. Comfort ya. Ada merek dab. Itu masih pompa dab ya. Furush itu kipan. Nah, ini kan untuk orang Mekah Quraisy. Ibu-ibu silahkan pilih yang pakai air, cara mengilustrasikannya. Maka katakan pada ranjang ibu-ibu, penasaran kayak apa ya ranjangnya surga? Maksudnya itu. Terus jangan lagi paning pontang gaken gupring ya. Jangan. Bato inuha yang bagian dalamnya. Berarti apa itu? Sumpelan-sumpelan kapuknya
Bayangkan itu mini stiberok. Kalau saya pakai puring, ini bajunya ada puringnya dari almarhum. Puringnya sutra. Kebayang tidak kain luar saya apa? Puringnya aja udah sutra. Bayangkan oleh ibu-ibu betapa tidak ngilernya kita, betapa ngilernya kita. Kasur didipan itu sumpelan-sumpelan bato ini dalamnya itu sutra kasar. Betapa cover bednya, spraynya, wallahu akbar. Istibrok itu sutra kasar, istibrok ya. Aduh ya Allah ya. Istibrok itu istimewa. Wajanal jannatani dan di dalam al jannatani dua surga itu ada dua kebun. Itu wajana berdekatan dan mudah dipetik. Apa yang mudah dipetik? Pohonnya. Berarti tidak diterangkan pohon apa. Apa saja ada. Tidak terkendala musim, tidak terkendala pantangan atau nasihat dokter. Yo sekarang semangka tas minum obat gagal makan semangka. Jadi udahlah nggak ada lawannya. Maka ditanya oleh Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pertanyaannya, mana nikmat Allahnya? Dari ayat tadi, apa nikmat Allahnya yang harus kita syukuri dan tidak boleh kita dustakan? Yaitu diberi gambaran oleh Allah salah satu fasilitas lain yang akan kita dapatkan di surga. Itu nikmat Allahnya. Maka kita kesengsem, obsesif. Tapi kalau kita tidak obsesif, something wrong, ada masalah. Berarti kita sedang dicabut nikmat dari Allah. Nikmat apa? Nikmat mengobsesikan kasur mewah di dalam surga. Ya itu nikmat. Maka lamun uang ngeributakan kasur. Hebatan kasur surga memang terlihat jejorangan, tapi itu cara yang benar. Larikan semua ke surga. Uang ribut, rabi kita senayu. Jadi, rabi kita ngeributakan rabi derek-derek. Ini surga bidadari. Itu begitu lari. Ya padahal masakin kepepetnya. Ya. Fihinna qasiratut tarfi. Fihinna. Surganya ada berapa? Dua. Lihat itu fihinna apa fihima? Fihinna. Kalau kita larinya ke surga, dua surga berarti mestinya umpama. Kita mau terangkan ayat itu di dalam dua surga itu ya. Mestinya kan jadi fihima. Ternyata di situ apa? Fihina. Hina berarti hanya dua-duanya. Fihina itu perempuan. Di dalam kumpulan perempuan. Nah, di dalam kumpulan perempuan untuk siapa? Untuk ahli surga. Kita minta maaf, ini bukan gender, hanya mewakili saja. Kalau ahli surganya perempuan dapat perempuan, kalau ahli surganya lelaki dapat kebalik ya? Ya udah gitu aja ya. Fihinna, di dalamnya, di dalam kumpulan bidadari itu qasiratut tarfi, ada beberapa atau banyak bidadari yang pandangan kenen ya, qasirat pendek. Ayo ilustrasikan, bayangannya apa itu?
biasanya dipingit ya, dipingit, tidak beribadi. Bahkan kita lanjutkan lam yatmishunna, durung pernah disentuh insun oleh manusia qablahum sebelumnya, walajan apalagi jin. Artinya cekeneh, dicetak oleh Allah. Tidak pernah punya masa kecil, tidak punya masa remaja, patata divonis masuk surga, dikepung bidadari. Tapi beberapa bidadari adalah qasiratut tarf. Apa itu ilustrasinya itu? Kenapa ada orang tidak ada pandangan atau kegelapan di kan aja anak kita kan? Kenapa itu? Ya karena objeknya dekat. Mungkin semeter, mungkin 2 meter, bahkan nggak perlu berbisik, kelihatan sama bidadari. Bayangkan itu, sigap melayani ahli surga sampai pandangannya pendek. Pengen naik. Yang original belum pernah disentuh. Jadi begitu dibikin, diciptakannya Allah di tempatnya. Wallahualam, kita sudah bersyukur pada Allah dapat gambaran, tapi ini hanya berapa lah yang digambarkan untuk membantu kita supaya kita itu obsesif. Maka kalau bapak-bapak dianugerahi banyak pembantu, bayangkan andai itu kita di surga. Atau ada anggota dewan yang pecinya 4 itu, istrinya 4. Pecinya 4 apa istrinya 4? Saya lupa itu. 3 atau 4? Sengaja ngirim parian. Itu rupanya minta dukungan. Istrinya 3. Nah, bersyukurlah pada Allah dianugerahi pintu untuk si fulan, saya lupa namanya. Dia lebih mudah membayangkan, di surga lebih dahsyat lagi. Tapi kayak kita, kayak saya satu gini, agak sulit membayangkan surga ini. Sulit. Makanya kita bersyukurilah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayat tadi menggambarkan betapa istimewanya as-sabiqun as-sabiq. Begitu dekat, intim. Beberapa bidadari dibikin khusus, tidak pernah disentuh oleh orang lain dan jin. Langsung didatangkan di ruangan. Nanti akan diterangkan di ruangan. Di ruangan itu. Sehingga saking dekatnya, pandangannya pendek, gak pernah lihat yang lain. Fokus kepada kita yang dilayani, diputuskan oleh Allah untuk menikmati layanan itu karena as-sabiqun as-sabiq. Ya. Berarti nanti yang peringkat 2 nggak seperti ini, ya. Sama-sama di surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi-lagi pertanyaannya, nikmat yang mana? Yaitu nikmat diberi bantuan gambaran oleh Allah. Kayak apa istimewanya kalau kita beruntung mendapatkan layanan bidadari spesial. Nah, perlu juga kita gambarkan. Saya mau hubungan badan dengan istri, maka saya berdoa, Allahumma jannib Alhamdulillah, ternyata benar istri saya. Peluang kita berhubungan badan dengan istri, tidak berdoa itu, jangan kaget, bisa saja ternyata bukan istri kita, tapi pihak lain mutasyabihat, menyerupai istri, dan itu jin. Jadi dengan ayat ini kita diberi informasi, Ustadz, jin bisa nyentuh kita enggak? Why not? Kenapa tidak? Karena ada bidadari
yang spesial dibikin, tidak pernah disentuh oleh orang lain dan tidak pernah disentuh jin. Artinya ada peluang manusia bisa disentuh jin. Itulah pentingnya doa sebelum hubungan badan. Mau suaminya datang akhirnya, mah capek amat, mah apa nih sok ngelagain mamanya, bukannya ngelayani bapak. Kapan orang bapak baru datang? Lagi siapa sih mau kan? Sok hayat aja. Bagi yang belum pernah, jangan minta pernah. Itu pentingnya doa sebelum hubungan badan. Karena jin ini nakal, bukan nyari-nyari kesempatan. Pengen kita ini berzina walaupun dengan jin sekalipun. Jadi kita ini ada ibadah begini ya, peluang zina dengan yang melanggar Allah sulit. Satu-satunya kan dijebak dengan jin. Itu ada guyonan. Setan itu paling malah kalau kita ngezinain setan ya. Salah pun yang lagi didemani setan. Di antaranya merubah diri jadi jin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ini kisah nyata. Banyak yang sudah berkisah. Suaminya pergi, mengetuk pintu, "Mah, alhamdulillah, tolong papa, mah, ada apa?" Udah kita bukan badan. Suaminya punya ketergantungan. Kalau habis konflik di luar, pasea, tengkar, pendingin dan pengedan yang peredup kemarahannya itu hubungan badan. Dia layani dengan suka hati. Setelah selesai, "Mah, papa pergi lagi ke kantor." "Ya pak, hati-hati pak, mudah-mudahan jangan tengkar lagi." Ini suaminya datang, mah, capek di kantor tuh kan. "Bukannya tadi udah dilayani mama, kapan?" katanya. Ternyata jin kan. Bukan pikun ya. Nanti iki. Saya pura-pura pikun aja pak. Enggak lah, itu kisahnya. Dia kisah istri yang soleh, istri yang soleha. Syukurilah kalau diantara kita mampu mengubah sesuatu, ingat surga. Lihat kasur, apa tadi itu? Lihat pembantu, lihat orang-orang penting di sekitar kita yang bekerja secara informal. Itu ingat, mandekayu ya, enak ini surga. Nah, mandekayu itu tidak semua bisa. Semakin orang bergelimang kemewahan, semakin tidak butuh surga. Berarti sedang dicabut nikmat peraba surga. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka ditanya, "Hai orang kafir Quraisy, boleh kalian memamerkan kemewahan tapi nggak seberapa dibanding surga?" Nah, sekarang udah tahu belum kalian, orang kafir Quraisy ada yang lebih mewah. Nah, berarti untung kamu saya beritahu, kurang lebih itu. Nah, kita bukan orang kafir Quraisy, kita sudah paham surga, sudah tahu tentang surga, akeh mereka lingan. Ka'annahum, apa ini Pak? Ya, apa itunya? Yakut ya. Ka'annahunnal yakut wal marjan. Marjan itu mutiara putih. Berarti yang bukan putih, yang bening. Yakut itu mutiara bening. Saking apanya itu? Saking istimewanya. Yang tadi itu bidadari itu yang jarak pendek itu. Wallahualam lah. Kalau penasaran, ayo berlomba masuk surga. Sulit membayangkannya ya. Hambatan saya untuk menjelaskan yang ayat yang ini, belum pernah lihat mutiara. Paling sering mutiara bis mutiara. Itulah, kalau penasaran kejar surga. Nah, kita di ujung paragraf keempat. Hal jaza'u
al-ihsani illal ihsan. Ini penutupnya. Lihat toh, kata Allah, semua yang terbaik dibalas yang terbaik. Tahunya dari mana? Kerja keras kita berkompetisi meraih surga. Berkompetisi bukan dengan ahli neraka loh ini. Berkompetisi mengejar VVIP surga. Itu ternyata tidak omong kosong. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Seberapa yakin ibu-ibu tidak ada yang sia-sia dari ibadah ibu. Seberapa yakin? Oleh karena itu ada doa yang menarik dari wong-wong bengen. Ya Allah, ora kepengen keadilanmu ya Allah. Sebab lamun adil wal bakal amal soleh saya bisa beli surga. Saya pengen rahmatmu aja Allah. Nah, rahmat itu al-ihsan milik Allah. Sedangkan al-ihsan kita al-ihsannya sepir sih. Tahajud ibu-ibu yang karena neraka atau karena surga. Wong tahajudnya karena sedih mikir akan anak, sedih mikir akan laki, pengen kebayar utang, atau ya lagi hati acak-acakan kan, bukan karena Allah kan. Jadi amalan kita itu sulit beli surga. Kalau dibikin adil, presisi, nggak akan dapat surga. Maka mohonlah rahmat Allah. Berarti tidak adil. Betul tidak adil. Allah itu tidak adil kok. Kalau ngasih surga, Allah hanya adil pada saat ngasih neraka. Maka jangan takut kalau masuk neraka, sesuai dengan dosa kita. Jangan takut. Edan doang juga punya. Tapi masuk surga tahu diri gitu. Ya, isin. Maka mohonlah rahmat Allah, jangan mohon kehadiran Allah untuk masuk surga. Rahmat Allah itu ihsan. Kita bayar 10 dikasihnya 100. Ya, namanya melipat gandakan. Itu yang dimaksud jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ada 8 fasilitas surga dari ayat-ayat sebelumnya. Hitung sendiri di rumah. Itu 8 fasilitas. Seimbang tidak dengan amal soleh kita? Enggak imbang. 8 sudah. Walaupun enggak imbang, enggak semua yakin. Ada yang enggak yakin kok. Tandanya apa? Sama-sama tahajud, lebih ke tahajud untuk lancar rezeki. Untuk suaminya stroke supaya cepat sembuh. Tergoda kita. Jadi selalu saja obsesi kita ke surga itu selalu tersendat-sendat masalah dunia. Nggak perlu setan, nggak perlu mikir akan anak, mikir laki, atau mau besok tes ujian, salat tahajud. Alhamdulillah Ustaz, saya tiap malam salat tahajud. Ya alhamdulillah. Tadi malam alhamdulillah dijabah Allah salat tahajud dijabah Allah. Anak saya lulus. Berarti kan gak tertarik surga. Bukan tahajud kalian dijabah, doanya. Saya bertanya, anak ibu setet berapa menit itu supaya nggak nutup mulut? 2 menit. Udah-udah ngejar vaskes sambil berdoa pada Allah. Ayo mau berdoa ya nanti malam salat tahajud apa saat itu? Kan siapa yang harus berdoa selalu salat tahajud dulu? Berdoalah pada saat butuh, karena Allah marah kalau kita nggak berdoa. Kok bisa Allah ya tanggung ke bengibe. Jadi jangan merusak tahajud. Itu apa ya, kita punya kebiasaan apa zaman Belanda itu, kaum pribumi ke Enlander sebelumnya apa ningrat itu feodal, kudu nyuap DP, sesanja DP,
salat tahajud di lain dari alam Allah. Enak Allah yang manusia bisa di alam. Jangan membayangkan Allah kayak manusia, kalau nggak di alam Allah yang marah. Jangan, itu feodal. Nah, ini paragraf terakhir ya. Wa min duniha, dun itu artinya di bawah. Duna, di bawahnya jannatani, ada 2 surga lagi. Tuh. Wallahu a'lam, apa leveling atau kayak apartemen, wallahu a'lam, yang jelas peringkat 2. Itulah yang disebut dengan ashabul yamin, lawan dari ashabus shimal. Yang takut ke neraka pasti ashabul yamin. Yang tidak takut neraka dan tidak tertarik surga pasti ashabus shimal. Tapi yang tidak peduli soal 2 itu, pokoknya pengen paling VIP, disebut as-sabiqun as-sabiq. Fasilitasnya tadi itu digambarkan diantaranya supaya kita obsesi, kita mensyukuri Allah, diberi nalar, diberi insan, diberi Al-Quran, maka kita berlomba meraih janji Allah itu. Tapi ternyata ada 2 lagi nih, lumayan lah daripada enggak. Nah, baru benar tuh ya, daripada enggak. Nah, ini baru benar. Karena apa? Bandingannya neraka ini. Daripada ke neraka mendingan ke surga. Nah, ini fasilitasnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, mau tidak kalian bersyukur? Kok bertanya Allahnya? Iya, karena ada di antara kita ini modal ngepres. Waktu gak cukup, tobat terlalu senja, dosa segunung. Kata Allah, jangan khawatir, masih ada peluang. Syukurilah. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Peluang sekecil apapun syukuri. Umur, kesehatan, rezeki. Karena masih ada kartu penyelamat untuk kita, surga ashabul yamin. Mudhammatani, serba kehijauan. Nah, kita senangnya apa? Terserah, jangan ikut-ikutan orang kafir Quraisy. Di Mekah gersang, butuh hijau. Bagi penyenang warna biru, bayangkan kayak apa indahnya biru di surga. Ya, ini bantuan Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Syukurilah telah dibocorkan bagaimana ilustrasi surga untuk level kedua itu. Hai orang-orang kafir Quraisy, juga untuk kita. Sekarang kita ini kalau lihat tegar ya, alam biru, alam hijau, maka patahkan mandekaya wis teger najat surga kawe. Level 2. Fihi ma'ainani. Iya benar ya? Iya. Nadhakhatani. Kalau yang di ashabiqun as-sabiq, airnya mengalir. Berarti kalau kita itu keliling selalu ketemu air. Bisa karena keran-keran, bisa. Nah, kalau ini mah dijamin ada airnya. Kenapa? Ayo kenapa? Ini kan punya kompetitor, Bu. Bapak-bapak ini punya kompetitor, Bu. Siapa kompetitornya ini? Ahli neraka. Di neraka haus, tapi tidak ada yang bisa diminum kecuali darah dan nanah yang mendidih. Nah, bisa apa-apa. Daripada haus diminum juga. Jadi ini ashabul yamin. Cara membandingkannya dengan ashabus shimal. Tuh, lihat tuh. Di neraka kayak begitu. Alhamdulillah, mendingan daripada neraka di sana lah.
ada dua mata air walaupun tidak mengalir. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yuk merasa beruntung tidak, hai orang-orang kafir Quraisy, juga kita semua dibocorkan oleh Allah betapa ada yang lebih baik daripada di neraka. Fihima faqihatun wa nahlun wa ruman. Di dalamnya, ingat kalau tadi di Ashabikun Sabik kebunnya tinggal petik, ya, kebunnya berarti kita ada di pusat produksinya. Sekarang daripada di neraka, mendingan di surga. Di neraka tidak ada makanan, buah-buahan. Di surga ada buah-buahan, yaitu nahlun, kurma, waruman, manggis. Kurma mewakili pohon dengan batang tinggi, ruman mewakili pohon dengan batang pendek. Kurma mewakili buah-buahan dengan ukuran size kecil, manggis mewakili buah-buahan dengan ukuran size besar. Delima ukuran besar. Yang kecil, yang besar ada. Buah-buahan dari pohon tinggi, dari pohon pendek ada. Jadi jangan nanya yang tanggung ada enggak, yang gede aja ada, yang kecil ada, apalagi yang tanggung. Lanjutkan sendiri ilustrasinya. Tapi cara mengkonvernya dengan neraka, itu maksudnya. Kalau tadi di awal kan saya begini, ibu-ibu makan durian, mana kayu durian surga ya. Nah itu namanya Ashabikun Sabik. Sekarang kita ada di kemungkinan terburuk, akhirnya dapat surga, sing penting surga. Cara membayangkannya, daripada di neraka haus ngelak, api berkobar-kobar, harus minum, tapi tidak ada yang bisa diminum kecuali darah dan nanah yang mendidih, diminum juga. Pengen, lapar, tidak ada yang bisa diminum kecuali daging-daging busuk, dimakan juga. Di surga masih ada pilihan loh. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang diambilkan, nggak dipetik. Karena kalau jan jadi petik, diambilkan dari pohon berbatang tinggi atau dari pohon berbatang rendah. Yang sedang apalagi banyak. Nggak percaya masuk aja surga dulu ya. Alhamdulillah kita udah dibocorkan. Aneh kalau kita nggak tertarik. Kenapa aneh? Karena daripada neraka. Fihinna, perhatikan. Kalau tadi qasiratut tarfi, bidadari spesial, limited limited edition. Kalau sekarang tetap dapat juga kayak Ashabikun Sabik, tapi fihinna, di dalamnya ada bidadari-bidadari khairatun hisanun. Memang tidak kayak qasiratut tarfi, nggak nempel, tapi bisa dipanggil kok. Mereka kelompok terlatih. Khair itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan agama. Orang-orang Mu'tazilah menganggap sesuatu itu baik kalau sesuai dengan akal. Tapi ternyata akal si fulan itu tidak sama dengan akal fulan yang lain, sehingga baik jadi beda macam. Maka salah teori Mu'tazilah. Perlu standar lain selain akal, namanya agama. Khair itu adalah sesuatu yang dianggap baik kalau sesuai dengan akal dan juga agama. Sedangkan hisan itu Hasan, almarhum Ahmad Saifuddin Hasan. Fi'al hisan. Khair berarti bagus secara spiritual. Hisan bagus ngedemenaken.
Contoh, istri saya cantik dan menarik. Istri saya cantik berarti khair atau hisan? Khair. Dan menarik. Kebalik nih. Istri saya cantik itu hisan. Kalau menarik khair. Ya, hisan itu kedelengnya bagus karena kecekel. Kalau khair itu gawe adem nih hati lah. Khair. Ademnya itu. Mulai kerabi kita nih. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba, udah dibocorin gitu masih nggak tertarik dan rela masuk neraka? Tanyakan pada diri kita. Hurun, mereka itu walaupun tidak qasiratut tarfi, hurun, matanya yang putih, sangat putih, yang hitam sangat hitam, saking menariknya. Masih untung ke dalam matanya. Ya. Maksuratun fil khiyam, bagai nah ini yang saya maksud, ini yang hati-hati. Diterjemahkan oleh ustadz-ustadz biasanya di pinggir ya. Saya mau minta izin dulu, agak kurang setuju. Tapi ini untuk pengetahuan aja ya, tidak punya maksud menolak. Maksuratun, terbatasi di kemah ya, lalu diterjemahkan di pinggir ya. Apa bedanya di pinggir dengan di penjara? Sama. Di dalam surat An-Nisa, anak-anak kita yang nakal bangun itu dihukum di penjara sampai ada yang melamar anak perempuan kita. Di penjara itu hukuman, di pinggir itu hukuman. Tersiksa di rumah, tidak boleh keluar. Tapi betapa tidak pengen keluar ketika ada fasilitas yang menggiurkan di rumah itu. Jadi ini bukan di pinggir, memang gak perlu keluar rumah. Maksuratun fil khiyam. Ustadz berarti orang bisa lelungan. Apa perlu lelungan? Wanan apa banyak jen gunung. Jadi maksuratun fil khiyam itu all in. Jadi kurang pas menurut saya di pinggir itu. Memang apa perlunya metu kemah atau metu rumah atau metu building kapling masing-masing lawang sekabian sih. Kendati pun di dalam surat yang lain, misal di surat apa itu, kita bisa nengok melihat teman-teman kita yang apes di neraka. Kita bisa bukan dong yang melihat neraka mah di pesilat ya. Dari tempat yang tinggi. Ya, dari tempat yang tinggi. Atau bisa menjenguk anak-anak kita agar ikut ke kapling kita. Tapi maksuratun fil khiyam itu bukan di pinggir. Si perempuan bidadari itu orang lelungan karena majikan orang lelung aja. Nekono bae, apa perlu nelung apa-apaan? Nggak tertarik. Sementara di paragraf 3 ditantang oleh Allah, ya ma'syarul jinni wal ins, coba andai kata kamu itu bisa tanfudu la tanfudu, bisa escape, bisa melarikan diri, pepelayong mencari jalan keluar, saking gak kuat dengan siksaan neraka. Tapi kata Allah la tanfudu, mal bakal, karena ada tulisan perboden. Nggak bisa. Bayangkan keapesan kesialan di neraka itu, kemudian memunculkan obsesi mendingan neraka ya, senajan mendingan surga, senajan sesurga surga. Itulah yang disebut dengan ashabul yamin. Jadi camkan di pikiran kita, ashabul yamin itu lawannya ashabul shimal. Daripada di neraka mendingan di surga. Lam
sama lam yatmis hunna insun qabla mulajat. Jangan khawatir, ini juga dicetak khusus bidadarinya. Belum pernah kesenggol apa maning dia remet duang dia atau jin sebelumnya. Dia remet di kompontang. Muttaqiina ala zafrafin, yang tadi as-sabiqun as-sabiq, muttaqiina ala furushin. Sekarang zafrafin, rafrafin. Kok garan juga kacamata? Apa arti ini Pak? Pada bantal-bantal. Nah, kasur. Berarti nih nempel. Kalau tadi kan tidak nempel, ada kipannya. Maklum lah, masih mending daripada di neraka, kan gitu ya. Khadrin, hijau. Oh, buat orang kafir Quraisy, iya aja, tegar hijau karena panas gersang. Nah kita mah terserah milihnya apa. Kalau perlu pakai freezer. Wah, apa nih? Qorin hisanin. Nah ini kita akan bicara penutup. Sebanyak itu ayat, ujung-ujungnya Allah, ujung-ujungnya nih, Allah hanya ingin memperkenalkan. Ingat 10 tahun di Mekah sudah berdakwah oleh mubalik terbaik. Tidak akan pernah ada lagi mubalik sehebat Nabi Muhammad, tapi ngedablek baik. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya tetap saja meremehkan ancaman Allah tentang kiamat, tidak tertarik pada surga. Ditantang oleh Allah, diperkenalkan, betul kalian tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi Allah itu Ar-Rahman. No, kata mereka, tidak. Karena yang Ar-Rahman itu pemilik kapital. Wayai utang bisa utang, wayai jaluk tulung bisa jaluk tulung, wayai dibebaskan dari hukuman suku bisa diangkat kepala sukunya. Tidak, Ar-Rahman itu Allah. Maka mereka menolak ada Bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka bertanya, mau Ar-Rahman? Siapa sih Rahman itu? Karena di otak mereka Rahman itu penggede, kepala suku. Tidak, ini diperkenalkan lagi oleh Allah. Tabaraka ismu rabbika. Perhatikan, yang tabarok ismu apa? Allah. Allahnya apa ismunya? Ismunya, bukan Allahnya. Kenapa Ustaz bukan Allahnya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini tahapan berpikir untuk orang kafir Quraisy. Yang penting memperkenalkan nama aja dulu. Tapi alternatif kedua adalah identity itu berarti adalah objek. Contoh, nama bangku ya bangku itu, nama meja ya meja itu. Jadi nama mewakili postur, mewakili objek. Kalaupun disebut ismu itu maksudnya Allah. Tapi kata Allah yang memiliki panjangnya sustainable itu hanya Allah. Abu Lahab mati kok, Abu Jahal mati, buat apa kalian puja? Pimpinan kita di kantor mati atau berakhir jabatannya, hanya Allah yang tabarak. Karena Allah adalah Dzul Jalali wal Ikram. Jalal itu mirip dengan tasbih. Apa berarti? Menafikan bentuk kekurangan. Tasbih kan? Jalal berarti unggul karena tidak punya kekurangan. Kalau ikram, pemuliaan. Baik mulia karena kita minta, kita mohon, kita doa,
kita tangisi ampunannya, kita mohon agar azabnya tidak turun, maka itu tanda memuliakan Allah. Ya. Tapi kalau kita nggak mau berdoa, nggak mau memohon, nggak tergiur janji Allah pada surga, tidak takut pada janji Allah akan neraka, maka ikramnya hilang. Ikramnya hilang. Al-Jalal berkaitan dengan udah ngerasa belum tangan kita belum sentuh, orang lain sudah sentuh. Udah ngerasa belum mata kita udah kabur, orang lain udah kabur. Allah mah nggak ada kekurangan. Nah, inilah pintu Al-Jalal dan Al-Ikram itu, pintu timbulnya keberkahan. Kalau kita punya pengakuan bahwa Allah itu gak ada kalahnya, jaduk Allah itu, dan kita itu menunjukkan bahwa kita butuh Allah dengan Al-Ikram, maka timbul berkah. Jadi berkah itu bukan dari sedekah, ya. Itu cara-cara feodalisme. Kita memancing di kolam untuk dapat ikan yang lebih besar lagi, ngelunjak namanya. Ya kan, sodako pengen oleh rezeki manis lebih gede, ngelunjak ngelalaga Allah. Ya. Dusun mancing di air, di kolam untuk mendapatkan ikan yang lebih besar lagi, atau bahasa kasarnya ketagihan ya rezeki Allah ya. Ketagihan. Sedekahlah karena kita mengakui Allah itu Al-Jalal, Allah itu Al-Ikram, maka benefitnya akan memanjang, bukan rezekinya besar, benefitnya. Sepanjang apa? Sepanjang kita obsesi pada surga dan takut pada neraka. Demikianlah pembahasan kajian tadabbur Al-Quran kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.